Menurut kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dan peserta kita pada kajian pagi hari ini, alhamdulillah kita insyaallah pada hari ini memasuki hari yang ke-24 di bulan Ramadan dan hari ke-4 di 10 terakhir Ramadan. Semangat yang berada di awal Ramadan hingga sampai saat ini masih dan akan selalu insyaallah terkobarkan untuk sampai nanti akhirnya selesai Ramadan Allah berikan kebaikan kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nanti sebagaimana kesemangatan ini di bulan Ramadan ini membangun kemandirian. Untuk itu akan kita sama-sama mendengarkan materi kajian pada pagi hari ini bersama Ustaz Wahyul yang insyaallah beliau juga menjadi motivasi bagi kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Luar biasa semangatnya dalam beribadah yang kita saksikan bersama dan kita lihat bersama. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Ustaz Wahyul. Sebelum kami persilakan untuk mulai materi, mari kita sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama memulai kajian kita pada pagi hari ini membaca Al-Qur'an kita. Ala hadi dia bagi dan suara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Manan selaku pembina, juga Ustaz Abu A'la, ada juga Ustaz Abdul Aziz juga selaku pembina, meskipun pembinanya di Makassar. Juga ustaz-ustaz lain-lain pembina juga di tempat-tempat yang lain yang saya hormati. Para peserta itikaf yang sama-sama mengharapkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu ucapan yang bukan hanya sekedar lipstick, tapi memang kita rasakan bahwa di bulan Ramadan ini, di saat pemerintah baik di pusat maupun di daerah membuat kebijakan untuk tidak membuat keramaian lebih dari 5 orang, PSBB. Sehingga masjid-masjid pada ditutup. Tidak melakukan aktivitas Ramadan sebagaimana Ramadan tahun sebelumnya. Disinilah alhamdulillahnya, hebatnya penemuan tentang kehadiran sebuah kampus, sehingga kita di masjid ini normal mulai 1 Ramadan insya Allah sampai habis. Tarawihnya jalan, salat qiyamul Ramadannya jalan,
buka puasa bersamanya jalan, bahkan iktikafnya pun terprogram dan jalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan ini diberlakukan di seluruh Indonesia, khususnya kampus-kampus. Sehingga insya Allah memang ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada spirit baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada lembaga kita ini. Di saat memang kita memaksimalkan potensi Ramadan di tahun ini. Bapak saudara sekalian yang kami hormati, spirit Ramadan yang kami mau gambarkan adalah bahwa Ramadan ini menjanjikan sebuah predikat yang sangat tinggi, yaitu takwa. Untuk mencapai takwa, paling tidak secara garis besar ada 3 hal yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Nah, ini di penghujung ini. Seharusnya ceramahnya ini di awal. Ya, nggak apa-apa karena masih ada 6 hari insya Allah. Ini 5 hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah syahrul siyam, juga adalah syahrul qiyam, dan yang ketiga adalah syahrul Quran. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bab siyam, beliau Imam Al-Ghazali membagi 3 grade atau tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam, puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Ya, puasanya anak-anak lah. Puasa orang-orang yang awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Ya, insya Allah peserta itikaf ini mudah-mudahan sudah pada posisi puasa khusus. Amin. Ya. Puasa khusus ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana mempuasakan matanya, pandangannya, pendengarannya, tubuhnya, angan-angannya. Dan yang ketiga adalah puasa khusus bil khusus. Wah, ini tinggi nih. Ya. Mungkin beberapa ustadz saja yang sudah makamnya ini. Kalau saya belum, baru menuju. Ya. Khusus bil khusus. Saya pernah melihat orang berpuasa Ramadan itu di sebuah pesantren. Setiap Ramadan itu mereka buat bilik-bilik, rumah-rumah kecil, orang suluk ya. Jadi dia memang mengkondisikan diri itu untuk puasa khusus bil khusus. Gak ada komunikasi. Wah, luar biasa saya bilang ini. Dia keluar dari biliknya itu, dia pakai sarung tutup kepalanya. Wah, Masya Allah. Ini barangkali yang dimaksud khusus bil khusus, saya bilang ini. Tapi yang kita ingin kemukakan di sini khusus bil khusus adalah bahwa seluruhnya berpuasa. Pikiran kita berpuasa, angan-angan kita berpuasa, pandangan kita berpuasa, penglihatan pendengaran kita berpuasa. Inilah puasa khusus bil khusus, dan ini perang. Ya.
Ini berat. Tapi kita proses ke sana. Kita harus proses ke sana. Nah, puasa khusus dan khusus bil khusus inilah salah satunya ya, dari bulan Ramadan ini yang akan mengantarkan kita menggapai takwa. Yang kedua adalah Shahrul Qiyam. Bahwa Ramadan ini adalah bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan, Qiyamul Ramadan. Ya, hadisnya ini kan sepadan antara saum dan qiyam. Man shoma Ramadana dan man qama Ramadana. Imanan wa ihtisaban. Sepadan. Jadi qiyamul Ramadan apakah di awal atau di akhir? Alhamdulillah kita di awal dan di akhir dua-duanya. Wah, luar biasa itu. Dilaksanakan di awal, dilanjutkan lagi di akhir. Wih, Masya Allah. Nah itu kalau di Haramain memang begitu. Ya, nyambung itu. Ya, sampai tengah malam. Ya, ada juga yang tidak mau di awal, di akhir, di harinya saja, ya nggak apa-apa. Ya. Diharapkan dari Qiyamul Ramadan ini ya, dalam bentuk sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan memberikan paling tidak 3. Yang pertama adalah bahwa sholat ini menjadi perisai, menjadi rem, menjadi benteng terhadap perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang benar sholatnya itu manakala sholat itu sudah bisa menjadi benteng baginya, menjadi perisai baginya, menjadi rem pada saat dia mau melakukan kemaksiatan dan kekejian. Tiba-tiba tertarik dengan iklan yang ada di gadgetnya, ya kan? Iklannya itu ya tak serono lah, karena lagi sholatnya kurang bagus tadinya di siang hari atau di sore hari atau di malam hari, ya tertarik dia melihatnya, bahkan menelusuri sampai kedalamannya. Padahal itu adalah maksiat. Dia tahu dia kalau itu maksiat. Jadi bukan orang-orang yang melaksanakan maksiat ini tidak tahu bahwa itu adalah maksiat, tahu dia, cuma nggak mampu dia menahan. Apalagi digoda oleh setan. Tidak ada juga orang yang lihat, kamu doang di dalam kamar lagi di tempat-tempat sepi, lu dilihat lah, tok. Masya Allah. Jadi pertama menjadi perisai. Yang kedua bahwa salat ini bisa menjadi alat komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta pertolongan, untuk memberikan solusi-solusi terhadap problem yang kita hadapi. Wasta'inu, ya, bis-sabri was-shalah. Meminta pertolonganlah engkau. Lewat apa? Lewat sabar dan salat. Salat. Alat komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, bahwa salat ini bisa mengantarkan kita kepada aflah, kemenangan. Ya. Dalam konsep ekonomi syariah, ya, tujuan daripada ekonomi syariah itu adalah aflah. Jadi aflah di sini bukan hanya sekedar kesejahteraan, tapi aflah ini menyangkut masalah dunia dan akhirat, kemenangan.
di dunia dan di akhirat. Nah, salat ini mengantarkan kita ke sana. Salat seperti apa? Ya kan gitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini. Jadi salat yang khusyuk. Salat yang mampu mengendalikan pikiran dan perasaannya menuju satu titik menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat salat. Maka bacaan-bacaan itu akan meresap di dalam hatinya. Ya akan menjadi sebuah kekuatan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengantarkannya untuk mencapai sebuah kemenangan. Dan yang ketiga adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka di Ramadan ini ya meskipun kita tidak pamer, enggak usah dilapor. Ya kan? Saya sudah 10 kali khatam, enggak usah. Ya kan? Saya sudah 30 kali khatam ini. Wah, enggak usahlah. Bukan berarti kita mau gagah-gagahan sehingga mau khatam banyak, tapi bagaimana kita memaksimalkan waktu yang ada sehingga enggak ada waktu sia-sia. Enggak banyak waktu kita untuk baca WA, baca macam-macam di grup itu. Karena ada target kita. Saya mau 10 kali khatam umpama dalam Ramadan ini. Wah. Ada itu anak-anak di sini. Sudah berapa kali khatam kamu? Sudah 5 Ustaz. Wih, 5 baru 10 puasa. Saya tanya itu. 10 puasa saya tanya. Udah berapa kali khatam? Udah 10. Ya udah 10. Kamu targetmu 5. Kamu targetmu berapa? Targetku sebenarnya dibilang 15 kali khatam. Dahsyat juga. Tapi kelihatannya kamu cuma 10 ini. Ya, saya bilang karena 5 puasa baru sekian khatam. Oh iya, mudah-mudahan dia bilang 10 Pak. Nanti tidak ada waktunya untuk ngeluyuran ke sana kemari, apalagi mau nonton ya video. Nonton filmnya Ucul, ada juga sedikit supaya lucu-lucu sedikit. Ada artisnya di sini. Artisnya Ucul. Ya. Tenang. Ya. Itu untuk selingan. Ya. Enggak ada waktunya. Memang maksimal. Adapun apakah dia paham maknanya, memberikan goresan dalam hatinya, itu urutan kedua lah. Memang harapannya seperti itu. Bahwa membaca Al-Quran ini hendaknya memberikan ilham, memberikan goresan, memberikan inspirasi. Maka perlu ditadaburi. Membacanya bukan sekadar membaca lari. Tapi kata Ustaz Abdul Manan, membaca Al-Quran itu ada iramanya. Ada kekuatan yang muncul pada saat membacanya. Karena itu kan ayat Allah, kalam Allah, ucapan-ucapan Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Masa sih nggak ada itu goresan-goresan pada saat dibaca dengan baik? Nggak mungkin. Jelas-jelas hadisnya kok baca satu ayat saja, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dapat 1 pahala. 10 pahala. Itu 1 huruf. Jadi membaca Quran, qiyamul Ramadan, ya kan? Siam, hal inilah kalau dilakukan dengan standar, dengan benar, maka akan melahirkan yang namanya takwa. Dan alhamdulillah ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menguatkan ketiga hal ini, yaitu di 10 hari terakhir. Maka itikaflah Rasulullah. Meskipun ada yang itikaf kalong istilahnya, ya nggak apa-apa, itikaf dulu. Ada yang sudah bisa itikaf sepenuhnya, alhamdulillah,
Jangan juga bilang, wah, tidak ada kerjanya itu. Kok itikaf aja dia di situ. Wah, ada kerjanya, dia sudah kerja sebelumnya. Sudah selesai, tuntas dia kerjanya itu. Sehingga dia bisa itikaf penuh. Yang antum yang belum selesai kerjanya, ya kerjalah itikafnya, kalau enggak apa-apa. Nilainya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, 10 terakhir ini adalah tempat yang paling strategis untuk mengoptimalkan ketiga hal ini, untuk bisa mencapai yang namanya takwa. Wah, takwa yang susah ya? Iya, Pak, gampang Pak, takwa itu. Apalagi melihat namanya persyaratan takwa itu, Masya Allah. Iya. Nah, dengan takwa ini Bapak Saudara sekalian, dengan capaian takwa, apakah persentasinya sudah sekian persen kita tidak tahu, capaian kita di tahun ini. Tapi yang jelas dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Problemnya apa? Oh, banyak problem melulu. Ya, belum punya rumah, problem juga itu. Kamu mau punya rumah, yang belum punya mobil mau punya mobil, kan problemnya juga itu. Apalagi yang belum punya istri mau beristri, oh itu problem. Iya, tidak ada yang terima-terima, problem itu, ya kan? Nah, Allah memberikan solusi, jalan keluar, dibimbing kita, diperjalankan kita oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah yang kita hadapi di saat kita memang mengkomunikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena adanya muatan dimensi takwa yang sudah kita miliki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan tentang rezeki dari arah yang tak diduga-duga, tak terpikir. Ya, kalau Ustaz Sarsono kemarin mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran ini tidak ada alasan menjadi bodoh, saya bisa mengatakan bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan baik, tidak ada alasan untuk miskin. Nggak ada. Coba kita lihat, luar biasa Pak, syariat Islam ini untuk mendorong kita bisa menjadi orang yang mandiri, untuk melaksanakan saja namanya rukun Islam yang kelima, haji. Itu kan perlu dana minimal 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi, baru nomor porsi Pak. Nah, kalau punya istri kan tidak mungkin sendiri, kan 2 harus 50 juta. Itu baru dapat waiting list, daftar tunggu sekian puluh tahun. Kalau Jakarta ini sampai 12 tahun. Kalau di Sulawesi, di kampung saya, bisa 30 tahun baru dapat jatah. Itu haji Pak, rukun Islam yang ke-5. Untuk kesempurnaan keislaman kita kan harus haji. Sehingga Islam mendorong, ajaran Islam mendorong ini untuk kita memiliki harta yang cukup untuk mandiri kehidupan kita. Begitu juga zakat, menunaikan zakat. Zakat ini kan harus punya uang, ya. Satu nisab itu di dalam kalkulator zakatnya Baitul Mal Hidayah itu nggak BMH, itu 85 gram. Dikonversi dengan harga taruhlah 500, itu 42 juta. Dan itu kita miliki selama setahun. Bukan baru hari ini kita miliki sehingga wajib dia zakat, enggak. Ada nisab dan haulnya, ada haulnya. Artinya kan kita harus punya uang 42 juta kan, ya, untuk bisa berzakat kan, untuk bisa kita menjadi muzaki, ya, bukan mustahid terus
Sejak lahir mustahid. Ya. Sampai kakek-kakek. Ya. Nah, itu amil lain, itu profesi. Ya. Mustahid terus. Ajaran Islam ini mendorong kita. Dan kalau kita melihat sahabat, Masya Allah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, sahabat-sahabat tera Rasulullah Muhammad SAW, itu semua orang-orang kaya. Masya Allah, dahsyat itu. Ya. Cuman kan wajah Islam yang tampilkan ini yang kumuh, yang bodoh, yang miskin, yang teroris. Jarang ini dikemukakan ini, dipompakan ini. Oh, Islam itu hebat, ya Allah la yu'lalai. Mana kehebatannya? Memang dia mengurus dunia dan mengurus akhirat. Jaya dunianya dan jaya akhiratnya. Bukannya spiritualnya yang tinggi, tapi materialnya rendah. Itu tidak tidak ideal. Yang ideal itu spiritualnya tinggi dan materialnya tinggi. Itu ideal itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dua-duanya hasanah. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat mengkaji, sebenarnya terpulang kepada pemeluk Islam sendiri, sehingga kehidupannya seperti ini. Karena ajarannya kan mendorong mereka, kita ini untuk menjadi jaya, menjadi hebat, menjadi sukses, menjadi mandiri. Jadi penganutnya sendiri yang bermasalah. Kalau Profesor Dr. Didin Hafizuddin menyatakan bahwa ada 3 penyebab kenapa umat Islam ini banyak yang miskin. Yang paling pertama adalah persoalan kultur. Kulturnya apa? Malas. Ya, bahasanya Ustadz Aziz Subagio kemarin, tidak produktif. Iya. Konsumtif. Tidak produktif. Waktu-waktunya itu habis saja begitu saja. Padahal waktu yang diberikan kan waktu kerja itu kan 8 jam. Iya, di kantor. Wih, masih banyak sekali waktu yang sisa. Masih kita bisa jualan online, jualan kurma umpama. Tanpa modal pun bisa. Jual madunya Bang Malik. Pakai online. Diantar oleh siapa? Ya ojek yang antar, bukan kita yang antar. Saya jual kurma, bukan saya yang ngantar, ojek yang antar. Yang saya order di rumah saya order, dia datang sendiri, dibawa oleh ojek, dibawa oleh Grab, mobil. Kemalasan, kultur malas. Makanya rata-rata di kampung itu yang penduduk asli itu kan terbuai dengan alam. Ya, makan cukup, mau makan ikan ya mancing lah dia di sungai. Mau makan singkong kan ada tanahnya, ya, dia nanam singkong. Sehingga pada saat ada transmigrasi, datanglah orang-orang Jawa ini ke Aceh, datang ke Kalimantan, sukses semua orang-orang pendatang itu. Kenapa? Memang dia gigi, tidak terbuai dengan lingkungan dia, dengan keadaan yang ada di situ. Cemburu dia, dibakarlah transmigrasi di Longai itu, di Aceh itu, di Aceh Utara, dibakar Pak kebunnya, rumahnya dibakar, diusir. Padahal dia yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma
Asobaka min sayatin famin nafsik. Nah, ini. Seluruh kebaikan itu yang ada pada dirimu itu dari Allah. Tapi kegagalan, kemiskinan, ya, kebodohan itu karena kamu sendiri. Jangan salahkan lembaga. Aja itu yang salahkan lembaga. Oh, gara-gara saya di Hidayatullah. Ya, saya hidupnya terlantar kayak gini. Lah, itu salah persepsi itu. Ya, kamu sendiri yang malas. Kamu yang tidak kreatif, kamu yang tidak berpikir, kamu yang tidak memaksimalkan waktu yang ada. Ya sudah puas dengan gajinya menjadi guru 3 juta. Wah, gimana kapan bisa berzakat? Kapan bisa umroh? Kapan bisa naik haji? Kapan bisa berbagi dengan orang lain? Ini kultur, Pak. Kultur. Dan ini kita harus terobos ini. Harus dihilangkan itu kulturnya kayak gitu. Karena Islam itu produktif. Islam itu kreatif. Islam itu hebat. Ya Allah la yu'lalai. Dia yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi darinya. Oh, umatnya kayak gini. Iya kan? Ini kesalahan kita. Dan itu Allah sudah katakan seperti itu. Nah, dengan membangun kemandirian ini, Bapak Saudara sekalian, kita akan merdeka. Tidak mudah diintervensi. Ya, saya tidak bicara kemandirian kelembagaan ya, karena ada yang lebih potensi, lebih cocok untuk membahasakan itu. Saya bicara tentang kemandirian pribadi dan keluarga. Dengan mandiri ekonomi kita akan merdeka. Kita tidak mudah diintervensi. Izzah kita itu tinggi, Pak. Kemuliaan kita itu tinggi. Karena kita bisa membiayai hidup kita. Apatah lagi kita ini adalah seorang dai. Wah. Jelas-jelas di surah Al-Mudatsir, wala tamnun taksir. Ya. Janganlah engkau memberi kemudian berharap mendapatkan yang banyak. Berdakwah ya kan mengharapkan bayaran. Wah, ini gak menarik ini. Kalau dikasih ya diterimalah. Tapi harapan itu tak dalam niat. Oh, kalau saya ceramah di sini nih, di Pertamina ini bisa dapat amplopnya 500 ini. Wah, saya mau bagaimana caranya saya bisa ceramah di situ. Iya. Itu niatnya. Jadi ada harapannya. Ya, pada saat dia memberi, mengajarkan agama ini, ya, mendakwahkan Islam ini, dia berharap mendapatkan sesuatu. Sehingga bobot dan spirit daripada apa yang disampaikannya itu tidak mampu memberikan inspirasi kepada orang. Enggak menggerakkan, enggak melakukan perubahan. Karena dari awalnya memang sudah salah. Nah, disinilah pentingnya kita membangun kemandirian. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang aflah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ya, dari sisi keduniaan kita tercukupi dan kita bisa mengoptimalkan ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah tanpa kita terganggu oleh hal-hal seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan materi tentang spirit Ramadan untuk kemandirian, dalam membangun kemandirian. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Insyaallah kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Kita akan mulai sesi tanya jawab pertama. Namun jika nanti waktu dikira cukup, Ustaz, kita cukup di pertanyaan pertama saja. Sesi pertama. Untuk itu kami persilakan kepada 3 penanya pertama. 1. Baik, sambil menunggu yang lainnya mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Perlu diperhatikan sebelum disampaikan pertanyaannya,
khususnya Pak, sehingga nanti memungkinkan jawaban dari Ustaz bisa luasan kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengutip perkataan seorang Sufiyah yaitu Rabia Al-Adawiyah. Dia pernah berdoa, ya Allah, sekiranya aku menyembahmu karena untuk masuk surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Dan sekiranya aku beribadah kepadamu karena takut akan nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Tapi ketika aku beribadah kepadamu hanya untuk benar-benar sepenuhnya mengharapkan ridhomu, maka lindungilah aku dengan lautan dengan kasih sayangmu. Jadi saya ingin bertanya nih dan minta bimbingannya. Kan ada yang mengatakan bahwasanya niat itu nanti di pertengahan bisa diubah, bisa diperbaiki. Sedangkan kalau yang saya rasakan, kalau niat di awalnya sudah salah, biasanya di pertengahan itu akan banyak kendala, dan meskipun kendala sedikit biasanya menjadi menghambat keseluruhan.